everyone, perkenalkan nama saya Manda Dea Putri, NPM 23411182, kelas manajemen 23D. Di sini saya akan membahas materi pengantar bisnis tentang inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis. Kebanyakan orang seringkali salah dalam memahami pengertian kreatif dan inovatif. Padahal, keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun memang saling berhubungan. Kreativitas adalah sesuatu kemampuan dalam mengembangkan ide baru dan untuk menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah, serta memaksimalkan peluang. Sedangkan inovasi adalah suatu kemampuan dalam mengaplikasikan suatu yang kreatif atas berbagai peluang dan masalah untuk tujuan meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Jadi, kreatif adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari berbagai cara baru dan inovatif. Inovatif adalah suatu sifat dalam mengaplikasikan solusi yang kreatif. Kreativitas tanpa adanya inovasi hanyalah sia-sia belaka karena idenya hanya berhenti di pikiran tanpa ada aksi yang nyata. Tahap menjalankan inovasi dan kreativitas dalam bisnis. 1. Tahap persiapan. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menyelesaikan masalah dengan menghimpun berbagai informasi dan data. Mempelajari cara pikir orang lain dan banyak bertanya dengan mereka. 2. Tahap inkubasi. Dalam tahap ini, proses penghimpunan informasi akan dihentikan. Pembisnis diharuskan untuk melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah tersebut. Jadi, masalah yang ada harus diendapkan terlebih dahulu. 3. Tahap iluminasi. Di dalam tahap ini akan muncul gagasan atau inspirasi yang lebih segar. 4. Tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah tahap pengujian kreasi atau ide baru terhadap realitas yang ada. Dalam tahap ini dibutuhkan pemikiran yang mencakup proses invergensi atau pemikiran yang kreatif dan proses konvergensi atau pemikiran yang lebih kritis. Tujuan mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Tujuan para pembisnis dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas adalah untuk 1. Meningkatkan efisien produk inovasi dalam suatu produk dilakukan agar bisa meningkatkan efisien dari produk. Suatu barang yang mengalami inovasi akan bisa melakukan tugasnya secara tepat sasaran tanpa harus membuang lebih banyak waktu. Misalnya, seperti jasa layanan pengiriman makanan di dalam suatu rumah makan. Jika dulunya hanya mampu melayani makanan di tempat, maka inovasi barunya adalah dengan memberikan layanan jasa antar ataupun delivery. Contoh lainnya adalah bila sebelumnya hanya mencatat setiap transaksi secara manual, maka bisa beralih dengan menggunakan aplikasi kasir online agar bisa meningkatkan efisiensi operasional bisnis. 2. Sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Salah satu tujuan dari penerapan inovasi adalah agar bisa melakukan ataupun melahirkan suatu hal yang membedakan dengan para pesaing lainnya. Bila ingin melakukan inovasi pada produk, maka kembangkanlah produk tersebut sampai mempunyai keunggulan ataupun spesifikasi tertentu yang belum ada di pasar, sehingga suatu bisnis akan mempunyai ciri khas ataupun pembeda, baik itu dalam hal produk ataupun identitas brand bisnis itu sendiri. Contoh sederhananya adalah pada produk kue brownies. Jika umumnya kue brownies hanya menggunakan bahan baku standar,
yakni tepung terigu, maka inovasi yang bisa diterapkan adalah dengan mencampurkan tepung terigu dengan wortel atau ubi. 3. Menarik lebih banyak konsumen setelah menerapkan inovasi di dalam bisnis. Nantinya kita akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Lebih banyak daripada sebelumnya. Setiap konsumen akan sangat menyukai terobosan baru yang cenderung lebih unik. Contohnya, di dalam bisnis, alat tulis pulpen dengan warna yang lebih banyak akan mampu menarik perhatian konsumen daripada pulpen yang memiliki warna hitam, biru, atau merah, atau berwarna-warni. 4. Menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dari penerapan inovasi di dalam bisnis adalah agar bisa menciptakan pasar yang baru di tengah-tengah masyarakat. Produk yang diberikan sentuhan inovasi akan menghasilkan fitur serta berkembang baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mau membeli produk tersebut. Namun, inovasi tidak melulu harus memberikan perkembangan fitur. Beberapa inovasi juga bisa diterapkan dengan membuang fitur lain yang tidak penting. Contohnya adalah pada produk smartphone. Beberapa fitur seperti kapasitas memori atau kualitas kamera harus dikurangi untuk melahirkan produk baru yang lebih murah. Nantinya, produk tersebut akan melahirkan pasar baru yang lebih memilih harga murah dan produk yang tidak memiliki perbedaan jauh dalam hal kualitas. Jadi, sebagai pembisnis, kita harus selalu mengetahui dan memahami apa saja yang saat ini terjadi di pasar agar kita bisa menentukan inovasi dan kreativitas yang tepat untuk bisnis, agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Terlebih lagi, di zaman yang sudah serba digital, seperti saat ini tentunya pasar sangat mengimpikan kehadiran pelayanan yang cepat dan menghemat waktunya. Untuk itu, kita bisa menggunakan aplikasi kasir dari Arcade Pos agar bisa memenuhi kebutuhan kita. Dengan acurat pos, maka setiap kegiatan transaksi yang terjadi di konter kasir bisa dilakukan dengan cepat dan para konsumen atau pelanggan bisa memilih berbagai jenis metode. Metode pembayaran, baik itu tunai maupun non-tunai. Kemampuan kreatif ini merupakan sumber kekuatan dari lahirnya inovasi. Oleh sebab itu, kemampuan kreatif seringkali digunakan pada dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, kemampuan kreatif akan digunakan untuk membuat produk-produk baru agar tetap bersaing dengan kompetitor dan konsumen tidak merasa bosan. Mereka bahkan kreatif pada bidang bisnis juga digunakan untuk memikirkan cara promosi produk. Dengan promosi yang kreatif ini bisa meningkatkan penjualan suatu produk. Pada dasarnya, kemampuan kreatif ini sudah bisa kita lihat pada bangunan, fasilitas umum, dan kendaraan. Ketiga hal itu bisa ada di dunia ini berkat adanya seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan kreatif. Tak bisa dibayangkan jika kemampuan kreatif ini tidak ada sejak dulu. Mungkin saja hingga saat ini kita belum bisa menggunakan kendaraan atau tidak bisa melihat bangunan dan fasilitas umumnya.